Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu فمن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا في آية أخرى كتاب أنزل إليكم min rabbikum wala tattabi' min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra kitabun unzila ilaikum min rabbikum Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Kita diperjumpakan oleh Allah di tempat yang insyaallah mubarak ini untuk kita belajar memutolaah terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tafsir tematik. Ya, jadi nanti untuk judulnya banyak. Nah, yang namanya tematik itu berdasarkan per maudhu. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak maudhu yang atau kemudian judul-judul yang itu semestinya menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Dan sudah barang tentu para jemaah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, banyak orang yang mereka itu meyakini Al-Quran, tetapi tatkala ditunjukkan Al-Quran dia menjadikan sebuah pertanyaan pada dirinya sendiri. Pertama adalah dia betulkah kemudian keyakinannya dia kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu tidak lepas dari cerminan keimanan. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah itu masuk pada dirinya, itu menjadikan amal atau tidak. Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya tatkala kalau kemudian kita ini kembali kepada definisi iman, yaitu tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih atau wal amalu bil arkan. Ternyata ini juga tidak lepas dari pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa secara batin, artinya secara qalb, kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala ditata. Dengan diturunkannya Al-Quran itu sebenarnya untuk kemudian menata jiwa-jiwa semuanya makhluk manusia supaya mereka itu kembali kepada fitrah. Ya.
Jadi di dalam Islam itu atau kemudian di dalam Al-Quran itu tidak ada paksaan. Sekali lagi tidak ada paksaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya. Petunjuk itu ada petunjuk di dalam kebenaran, ada petunjuk kaitannya dengan sesuatu yang notabene-nya sesuatu itu adalah sebuah kemungkaran. Yang notabene-nya di situ itu kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dua hal ini para jamaah itu kemudian apa? Diberitahukan oleh Allah berupa ayat-ayat yang sifatnya nas, yaitu kalamullah yang kita kenal dengan Al-Quran. Terus untuk apa Al-Quran itu? Kalau kita lihat di dalam ayat yang mungkin surat Al-A'raf itu, sebelum kita mengkaji untuk pada kesempatan kali ini, saya memberikan sebuah judul bahwa Al-Quran sebagai basirah, sebagai kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Lil mukminin. Nah ini ya, jadi lil mukminin. Nanti panjenengan semuanya akan mengetahui kalau dia betul-betul mukmin, maka pasti orang mendapatkan petunjuk Al-Quran itu akan bergembira, senang, tentram. Tapi celakalah bagi orang-orang yang kemudian tatkala ditunjukkan Al-Quran, ya nanti bahasanya Al-Quran itu banyak saudara. Ya, sebagaimana yang tadi di dalam mukadimah saya sampaikan. Di dalam surat Al-A'raf, ya, saya tadi membaca surat Bani Israel, kemudian yang kedua adalah di dalam surat Al-A'raf. Celakalah bagi orang yang tatkala kalau kemudian dia mengatakan iman, ya, tetapi tatkala mereka itu ditunjukkan Al-Quran, tetapi dirinya sesek dadanya. Tahu sesek dadanya? Hatinya tidak terima, nggak cocok loh bahasanya ya, nggak cocok, gundah. Sehingga kalau persoalan yang gundah, nggak cocok, maka nanti akan nampak dia melakukan atau kemudian dia itu tidak melakukan. Maka inilah yang nantinya tidak lepas dari kriteria kaitannya dengan keimanan itu. Jadi tadi kenapa saya mau mulai bahwa yang namanya iman itu tidak lepas dari tiga hal, ya, hatinya, kemudian ikrarnya, dan amaliyahnya. Kalau ketiga-tiganya ini nggak sinkron, maka nanti akan muncul, mungkin istilahnya Al-Quran ada istilah kedzaliman, kefasikan, kemunafikan, kekufuran atau kekafiran, kemusyrikan. Itu saudara. Dan Al-Quran tidak lepas dari itu semuanya. Jadi tatkala kalau kemudian ada ayat yang menyebutkan bahwa di situ orang-orang yang mereka itu menduakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu yakin, tetapi dia menduakan Allah, maka istilahnya Al-Quran musyrik. Nah, itu pasti. Nah, bagi orang yang kemudian mereka itu mungkin yang melakukan itu biasanya kemudian apa tersinggung, itu ustadznya ngomong musyrik ini. Ya, sebenarnya tidak mau nunjuk si fulan, tapi orang tadi kemudian apa sudah merasa, ya. Nah inilah yang kemudian apa menyebabkan pada diri seseorang itu bisa fi sadarika harajum minhu. Nah ini ya, saudari, sempit dadanya. Mari kita kaji apa, mudah-mudahan apa yang kita kaji nantinya menjadikan sebuah pemahaman bagi kita, supaya kita semuanya ini betul-betul kalau kita meyakini Al-Quran, maka kita jangan sampai hati kita yang kemudian meyakini, tetapi lisan kita ini mencela-mencela, atau kemudian perbuatannya juga mencela-mencela. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kenapa? Karena banyak orang dalam masa peradaban sekarang ini seperti itu. Kok yo oke toh iyo, tapi ternyata apa? Dia berkumpul dengan apa orang lain itu lain lagi.
Saya sholat Mbak Ghazali, saya sholat. Ini saudara, ya, baca Al-Quran, melu pengajian, tapi apa meletot, gitu ya. Ini yang kemudian apa terjadi? Kenapa kok bisa begitu? Inilah memaknai kaitannya dengan Al-Quran hanya sebatas kaitannya dengan sebuah pemikiran. Dan maaf, saya tidak menyinggung dalam artinya tidak menuduh panjenengan sesuatu hal secara pribadi, tidak, tetapi sebenarnya Al-Quran tatkala kalau kita betul-betul pahami, sebenarnya itu menjadikan muhasabah bagi kita. Kalau bahasanya sirah itu menjadikan ibroh, ya, menjadi ibroh, pelajaran. Kalau bahasanya Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai gimana tadi di dalam surat Al-A'raf tadi? Ma tadzakkaru, sebagai pelajaran lil mu'minin. Terus gimana nantinya? Apakah kemudian itu banyak orang-orang yang kemudian kembali kepada Al-Quran? Mari kita kaji. Ya, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mari kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bani Israel yang saya baca awal tadi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk, atau Al-Quran itu memberikan petunjuk. Petunjuk yang bagaimana? Aqwam, untuk menjadikan mereka itu lurus jalannya. Wa yubashshirul mu'minin, dan mereka itu apa? Mereka itu akan mendapatkan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira itu? Kepada lil mu'minin, yaitu orang-orang mukmin. Jadi kita pahami ya di dalam ayat ini pertama adalah Al-Quran itu akan kemudian memberikan petunjuk. Petunjuk kemana? Jalan yang lurus. Ingat, karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan, loh jalan itu nggak bener. Yang bener itu gini. Ternyata yang dia tunjuk adalah bukan petunjuk yang datangnya dari Allah. Kan banyak dari itu. Ya. Ternyata yang kemudian dia ambil adalah sesuatu yang notabene-nya dibuat oleh manusia. Kemudian disodori dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf yang nanti kita juga akan kaji itu. Nggak cocok, ya, nyangkal dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wa yubashshirul mu'minin, menjadikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ya. Apakah orang muslim? Kalau muslim tidaklah, artinya kalau orang yang menyatakan diri mereka itu adalah Muslim, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti tatkala kemudian mereka itu mendapatkan petunjuk Al-Quran, inilah yang kemudian nanti akan kemudian apa? Memisahkan apakah dia statusnya Muslim, kemudian dia itu mukmin. Loh, apa bedanya? Sebenarnya tidak ada beda, tetapi apa? Ini merupakan tingkatan bagi seorang yang menyatakan la ilaha illallah. Karena seorang muslim itu kalau di dalam kitab tauhid itu bisa jadi dia jatuh dalam kemunafikan, bisa. Seorang muslim itu bisa jatuh di dalam kesyirikan, bisa. Atau kemudian kekafiran juga bisa. Kalau orang mukmin, mungkinkah ini kemudian dia jatuh kemudian di dalam apa? Di dalam kekafiran atau apakah Al-Quran kemudian ada yang memberitahukan begitu? Ada, saudara.
Walaupun dia orang mukmin, itu kemudian apa? Bisa jatuh, kemudian apa? Dia itu keluar dari agamanya Allah. Dan itu sesuatu yang notabene dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan mereka semuanya. Orang yang telah kemudian awalnya meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena ada sesuatu di dalam kehidupan ini kemudian dia menjual imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka. Berarti kalau menggantikan gimana? Dia termasuk orang-orang yang di luar Islam, kemudian digantikan orang-orang yang mereka itu generasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita juga akan kaji. Mari kita lanjutkan. Kalau sudah kemudian apa? Di sini sebagai yubasyirul mukminin, kemudian digunakan untuk apa? Kaitannya kalau kemudian sudah menjadikan basyirul mukminin ini. Sudah barang tentu alladzina ya'malunas sholihat, yang mana orang-orang yang beriman tadi, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai alat untuk apa? As-sholihah, yaitu mengerjakan kebaikan. Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, saya katakan di sini as-sholihat ini ma'rifah. Ya, artinya apa? Maksus, bukan kemudian menurut orang oh itu baik kemudian dilakukan, tidak. Tetapi apa? Di situ ada alif lamnya, berarti as-sholihat kalau dikaitkan dengan fi'il mudhoreknya sebelumnya ya'mal sholihat, maka di situ adalah yang namanya sholihat, kebaikan itu adalah maksus. Maksusnya apa? Khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Ya. Dan banyak tatkala kalau kemudian kita mengetahui kaitannya dengan bahasa Arab, maka di situ kemudian apa? Di situ itu ternyata kalau yang namanya kebaikan ini tidak hanya sekedar kemudian baik menurut manusia, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal kaitannya dengan ya'malunas sholihat itu adalah aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kalau kemudian aturan itu yang diperintahkan harus dikerjakan, kemudian yang dilarang harus kemudian ditinggalkan, maka itu semuanya adalah ya'malunas sholihat. Ini awal tadi sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu menunjukkan tentang kebaikan, dengan pula juga menunjukkan tentang keburukan. Ingat ini ya. Sehingga kalau panjenengan mengetahui ayat-ayat yang selanjutnya, kita akan kenal dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa di situ anil ma'ruf itu alif lam juga. Anil munkar, al munkar itu kemudian alif lam juga. Ya. Kenapa? Karena ini semuanya tidak boleh keluar dari syariatnya Allah. Petunjuk yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Mari kita lanjutkan. Jadi tatkala kalau kemudian itu menjadikan yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat, maka apa? Inilah sesuatu yang kemudian kita harus ambil pelajaran bagi orang-orang yang dia meyakini terhadap Al-Quran. Maka tidak hanya sekedar kita yakin, tetapi apa? Ini menjadikan petunjuk, jalan yang lurus. Dan juga apa? Dan itu menjadikan berita gembira bagi kita semuanya. Sehingga tatkala kita dikabarkan oleh Al-Quran, baik itu kabar kaitannya dengan kebaikan ataupun kemudian kaitannya dengan petunjuk itu adalah sebuah keburukan, maka
semua orang-orang mukmin dia akan bergembira. Kenapa? Itu adalah jalan yang lurus, jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar ataupun tidak sadar Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, setiap kita salat rakaat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah jelas sekali. Sesuatu yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan kebaikan, jalan yang lurus yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disitulah yang kemudian kita juga akan dapatkan di dalam ayat yang lainnya. Ternyata jalan itu Bapak, ya, kenapa ya? Itu siratal mustaqim, itu juga mufrad, ya. Ini karena apa? Karena jalan itu yang disebutkan oleh Allah itu adalah satu. Ingat ini. Jadi jalan yang lurus itu tiada lain kecuali jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lainnya. Ingat ini. Jalan kebenaran itu adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dia tidak mengambil jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia melepaskan fitrahnya dari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Saudara. Terus gimana Ustaz? Tatkala kalau kemudian kita itu ternyata lepas dari itu, naudzubillahi min dzalik. Ya, mari nanti kita akan kaji dalam kesempatan kali ini pula. Apabila orang-orang itu sudah kemudian apa? Menjadikan ayat Al-Quran atau kemudian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini menjadikan petunjuk, maka apa? Allah menjanjikan kepada kita semuanya, wa anna lahum ajran kabira, anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi mereka semuanya, orang-orang yang mereka itu apa? Mereka itu yaitu yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Maka apa? Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini Saudara. Jelas sekali, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian menyia-nyiakan apa yang telah dikerjakan oleh hambanya, di mana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ itu kemudian apa? Jelaskan. Mari kita tengok di dalam surat Al-A'raf. Kenapa pada awal tadi sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, ternyata apa? Ternyata di antara orang-orang yang kemudian itu beriman, orang-orang mukmin dengan orang-orang yang di luar Islam, artinya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang kemudian apa? Telah diceritakan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Apakah nama-namanya juga disebutkan? Tidak. Tetapi apa? Kalau sifatnya Al-Quran bahwa apa itu khututun aridah. Apa itu khututun aridah itu? Garis besar. Jadi tidak menunjuk si fulan A, enggak ada. Kalaupun kemudian itu Allah menceritakan sebuah kisah, itu bukan dalam artian kemudian itu menunjuk seseorang, tidak. Menunjuk orang yang kemudian sekarang ini ada itu tidak. Tetapi apa? Itu kisah-kisah umat-umat yang terdahulu supaya mengambil ibrah umat-umat yang setelahnya. Nanti kita juga akan kaji insya Allah. Saudara, mari kita tengok di dalam surat Al-A'raf ayat yang kedua. Kalau kita
Di awal tadi sudah menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk yubasyirul mu'minin. Ya, mari kemudian kita tengok sekarang ini. Ya, bagi orang-orang mukmin, tatkala kalau itu ayat Al-Quran didatangkan kepada kita, bagaimana sikap seorang mukmin itu? Di dalam Al-Quran sudah diberitahukan. Ya, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litungdira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi di sini sangat jelas sekali. Jadi tatkala kalau kemudian Al-Quran diberitakan kepada orang-orang yang beriman, itu kemudian apa? Jawabannya sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Isra tadi. Terus bagaimana sebenarnya yang ada di dalam surat Al-A'raf ini? Mari kita tengok. Kalau diturunkannya Al-Quran ini, katanya Allah, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika. Kitab Al-Quran ini telah diturunkan ilaika kepadamu, fala yakun fi sadrika harajum minhu, maka janganlah keberadaan kalian sempit dada kalian. Artinya apa? Artinya di situ kita tidak boleh menjadikan diri kita itu tidak mau menerima terhadap Al-Quran. Tidak mau kemudian kita ini menjadikan petunjuk Al-Quran tadi, menafikan Al-Quran. Ini nggak boleh. Lebih-lebih kemudian apa? Kalau bahasanya yang saya sampaikan tadi, dongkol, nggak cocok. Apalagi tadi sesak, ya. Siapa Ustadz kaitannya dengan orang-orang yang sesak? Tatkala mereka itu apa? Mereka itu dibacakan Al-Quran. Kalau menurut firman Allah, ya, di dalam Al-Quran itu memang apa? Ada orang yang tatkala kalau kemudian mereka itu dibacakan ayat Al-Quran, mereka itu sesak. Langsung kemudian apa? Merasa dia itu dituding. Siapa itu? Orang-orang munafik. Nanti kita juga insya Allah kita kaji, ya. Di dalam ayat ini dilanjutkan litungdira bihi. Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang kemudian mereka itu ada dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang untuk tidak mau menerima. Ya. Ini yang pertama. Kemudian Allah melanjutkan litungdira bihi. Itu menjadikan peringatan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang kemudian tatkala itu ditunjukkan Al-Quran bahwa itu menjadikan peringatan bagi orang-orang kafir, itu biasanya apa? Mengkerak. Mengkeraknya kemudian apa? Diikuti dengan melolok motone, merasa tertuduh, merasa dituding. Ternyata apa? Dari segi bahasa, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang namanya kafir itu fa'il, yang namanya kufur itu kemudian apa? Itu perbuatan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh fa'il, oleh orang yang melakukannya. Sehingga apa? Artinya apa secara bahasa? Maka secara bahasa yaitu artinya orang-orang yang kafir itu, kafirun itu adalah orang yang menyembunyikan kebenaran dari Allah. Maka apa? Maka itu adalah orang kafir. Ya. Siapa mereka itu? Banyak nanti yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mereka itu termasuk siapa? Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan di sini pula kemudian apa? Allah secara jelas memberitahukan Al-Quran diturunkan kepada manusia ini, maka apa? Allah langsung kemudian memberitahukan wa dzikra lil mu'minin, ini menjadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Wa dzikra lil mu'minin, menjadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau menjadikan pelajaran gimana? Ingat Bapak, Ibu-ibu, kita harus sadar bahwa kita ini muncul dalam kehidupan dunia ini tanpa ilmu awal, kecuali fitrah yang disematkan oleh Allah tatkala kita dahulu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita kenal dengan fitrah, ya, yang kita kenal dengan fitrah. Jadi kalau orang mengatakan mari kita kembali kepada fitrah, berarti apa? Kembali kepada tauhid. Itu saudara. Sebagaimana pernyataan kita dahulu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk dalam kehidupan dunia ini, yaitu apa? Kita ditanyai oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semuanya? Maka kita semuanya menjawab, manusia semuanya menjawab, manusia yang di rahim itu semuanya menjawab, qalu bala syahidana. Betul ya Allah, saya mempersaksikan keesaanmu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian ini kami apa? Mintai. Ya, ini untuk apa? Supaya kalian nanti di yaumil kiamat tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang lalai terhadap keesaannya Allah. Jadi nanti kalau orang yang kemudian di akhirat enggak diajarkan oleh orang tua saya, lupa Allah, enggak ada itu. Ya. Sehingga kalau di dalam ayat yang 174-nya Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayati liqaumi wa la'allahum yarji'un. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikian ini ayat-ayat ini kami turunkan. Ya. Kami jelaskan wala'allahum yarji'un, semoga mereka semuanya, artinya apa? Manusia yang dimintai persaksian oleh Allah tadi termasuk orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran. Persoalannya ini juga sudah bisa membuktikan ya. Setelah lahir dalam kehidupan dunia, betulkah manusia semuanya kembali kepada kebenaran? Jawabannya tidak. Dan ini juga sunatullah. Ingat, sunatullah itu akan tetap berlaku di mana apa? Ada orang yang ada dalam petunjuknya Allah dan ada orang yang mereka itu di luar petunjuknya Allah. Ini sunatullah. Ingat ini. Ya. Dan yang bisa membuktikan adalah diri kita masing-masing. Jadi kalau kita ditunjukkan ayat kauniyah, mungkin kita ini orang yang ngaji begini ya, kemudian mengambil pelajaran itu, ono wong kemudian apa enggak suka pengajian beginian ini, kemudian apa? Itulah sunatullah. Ada orang yang kemudian apa? Mereka itu membo-membo, artinya membo-membo itu apa? Untuk kemudian mengetahui saja, kemudian mencelakakan orang-orang mukmin, maka apa? Ini juga pembuktian kaitannya dengan apa? Status dirinya nanti, ya. Termasuk apakah kemudian dia orang-orang yang ada dalam kebenaran, ataukah kemudian mereka itu ada dalam kemungkaran? Ini saudara. Kenapa? Karena secara sunatullah pula di dalam kehidupan ini hanya dua saudara. Enggak ada itu, maaf. Orang mengatakan, wah aku ini terlalu gak ada.
Maaf Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan saya netral, berarti apa? Dia orang yang enggak jelas. Kalau orang yang enggak jelas di dalam Islam itu berarti orang munafik. Kenapa Bang Ghazali? Hukumnya begitu. Kenapa? Kalau di dalam Islam itu hukum orang kunsa, apa orang kunsa itu? Waria. Waria itu apakah kemudian dihukumi dengan apa separuh laki-laki separuh perempuan? Ya enggak. Pasti. Ya. Kecenderungannya kemana? Kalau kemudian kecenderungannya itu ke laki-laki, dihukumi laki-laki lah. Ya. Kalau kemudian kecenderungannya ke perempuan, maka perempuanlah dia. Jadi kalau ada orang yang kemudian apa? Lebaya. Itu kemudian apa? Lihat aja. Ya, betulkah kemudian itu ini? Kalau itu hanya karena sakitnya psikis, ya, maka apa? Memang obatnya bukan kemudian apa? Bukan kemudian diajak diceramai, tidak. Tapi apa? Suruh manol kalau itu ya. Kalau ada laki-laki yang kemudian lebay, apa lebay? Ngalem, gitu ya. Maka apa? Diajak untuk ngangkat-ngangkat barang-barang berat. Ya. Ini nanti kemudian apa? Insya Allah tidak akan terjadi. Dan dia akan kemudian apa? Akan berubah. Insya Allah begitu. Tapi tatkala kalau kemudian apa? Karena mungkin nalurinya itu kemudian apa? Itu sudah perempuan kecenderungan, maka apa? Kunsa dia akan dihukumi secara jelas di dalam Islam pula. Itu kalau kaitannya dengan kunsa. Lebih-lebih apa? Orang yang ada di dalam Islam, dia berpihak kepada Islam ataukah kemudian di luar Islam, itu pun di dalam Islam jelaskan. Hari kemudian kita tengok di dalam ayat ini. Jadi Allah mengatakan litum dirabihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi ayat Al-Quran atau kitab Al-Quran ini diturunkan menjadikan peringatan bagi orang-orang yang mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Pelajaran itu gimana Pak Ghazali? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi awal tadi, kita ini semuanya apa? Tidak memiliki apa-apa kecuali fitrah yang disematkan oleh Allah. Berarti apa? Berarti tatkala kalau kemudian kita ini lahir dalam kehidupan dunia ini tergantung dari siapa yang ada dekat dengan kita. Ya. Sehingga ada hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Jadi tergantung dari orang tuanya. Kalau Nasrani, Yahudi, Majusi. Ini kan. Lu aku Muslim Pak Ghazali, tapi tidak kayak ini delok TV terus. Maka apa? Ono adzan enggak krungu. Maka apakah kemudian dia nanti akan menjadi orang yang selalu dekat dengan masjid? Enggak mungkin lah. Apakah kemudian dia akan menjadi penolong agamanya Allah? Tidaklah, enggak akan mungkin. Orang-orang yang kemudian mereka itu selain ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala pasti ada di jalan selain Allah. Oleh karena itu perlunya kemudian kita ini ada taklim. Kenapa demikian ini? Karena kita ini mengolah ini Bapak. Kenapa saya katakan tadi berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW kullu maudin yulatu 'alal fitrah. Kenapa kita ini harus mengarahkan anak kita dari kecil, kemudian kita ini memiliki kewajiban untuk memberikan pelajaran bagi anak kita. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Memberikan nama yang baik. Oleh karena itu dengan semuanya harus memberikan anak itu nama yang baik, jangan sembarangan ya. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan Alkitab.
Mengajarkan Alkitab itu apa? Hanya bisa membaca Al-Quran? Tidak. Tetapi apa? Mengarahkan dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus caranya gimana? Caranya kemudian itu apa? Diajak untuk ngaji, diajak kemudian apa? Untuk sholat, kemudian dituturi yang baik. Pada akhirnya kemudian apa? Anak itu manut. Kemudian apa? Mengerjakan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi anak panjenengan apa? Tuntuni shopping ya, yang masjid yo tapi seneng shopping, maka apa? Kecenderungan naluri manusia itu bukan kepada kebaikan. Kalau kemudian apa? Pasti kemudian keburukan. Kenapa? Kita akan berlomba dengan yang namanya X. Apa X Pak Ghazali? Setan. Loh betul ini ya. Dan biasanya maaf ini dalam peradaban yang ada sekarang ini kalah manusia walaupun sholat mempeng ya. Kemudian apa? Sudah shopping anak kemudian rewel, "Cek mari sholat kok" ya. Semestinya bisa untuk kemudian apa? Membaca Al-Qur'an. Kemudian apa? Dia itu kemudian kalau seandainya nanti subuhnya itu ngelandor, kemudian apa? Ayo tidur semua. Enggak keluar. Ya, maka anak pun akan kemudian apa? Mengikuti. Tapi kalau orang tuanya kemudian apa? Juga shopping, sebenarnya itu mendidik anak kemudian apa? Keluar dari jalur yang ada. Apakah itu Pak Ghazali shopping? Lebih baik kemudian apa? Yang membeli adalah orang tuanya, anak hanya kemudian apa? Menikmatinya. Ini saudara. Kenapa sekarang ini seperti itu? Ya karena ya salahnya orang tua sendiri ya. Sampai HP itu juga begitu. Kalau panjenengan kemudian apa? Tidak betul-betul kemudian apa? Memperhatikan apa yang dilihat di anak kemudian HP-nya itu. Sebenarnya apa? Anda semuanya itu akan kemudian apa? Mentelantarkan anak dalam jurang kesesatan. Oleh karena itu kalau ada melihat game, berhenti game atau kemudian apa? HP diambil. Harus begitu. Jangan kemudian apa? Ben meneng aku apa ngaji. Anaknya gak karu-karuan, bapaknya kemudian ngaji, ya. Apa yang terjadi? Jadi masalah enggak? Masalah lah. Ya. Pada akhirnya semerpet. Nyapo? Kowe iki wis diwenehi sampe gak gelem ngaji. Salah dhewe diwenehi pelajaran yang lain. Ini sudah. Demikian pula televisi. Maaf ini ya, saya enggak mengharamkan televisi. Ya. Tetapi apa? Ternyata banyak orang tua yang kalah dengan televisi. Ya toh? Halo. Ya ora. Semuanya kan punya televisi toh? Didol kabeh ya. Didol. Ora ndelok televisi ra apa-apa, ora lara kok ya. Lho betul lho. Lek ndelok televisi malah lara, atine lara. Tapi ada yang malah seneng loh ya. Sekarang ini ada yang malah suka. Luwe-luwe lek sinetron. Wah ini ya. Jangan Bapak. Ya, kita ini apa? Sinetron kemudian semuanya itu apa? Mengajak dalam sesuatu yang notabene-nya apa? Yang notabene-nya jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak kroso Pak Ghazali ya? Ya, kok enggak kroso? Wis biasa kok. Wis biasa. Saya yakin awal-awal itu kemudian apa? Loh tarangnya kok ngene ya. Itu letupan iman yang kemudian apa? Dalam itu pasti akan muncul. Tapi karena sudah apa? Terbiasa, biar anak diam. Pada akhirnya kemudian apa? Nemani anak, ya, nemani anak nanti apa? Supaya bisa memfilter ya. Betulkah itu? Enggak lah. Ya. Mau ndelok sinetron itu kemudian apa? Itu malah kemudian sing orang tuanya juga ikut itu kan mentelangi kok ya. Orang turu-turu ya, mentelangi. Pada akhirnya kemudian apa? Membiarkan anak pun kemudian apa? Terlupakan dengan semuanya. Ini saudara. Mari kita lanjutkan ya. Jadi Al-Qur'an yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dzikra lil mu'minin. Sampai jam berapa nih? 9.
Yang selanjutnya, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u. Maka di situ itu fi'il amr. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Ya. Wala tattabi'u min dunihi auliya. Ini loh jelas sekali. Ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan petunjuk Al-Qur'an, maka apa? Kita diperintahkan untuk ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kalian semuanya. Wala tattabi'u min dunihi auliya, dan janganlah kalian itu mengikuti, ya ini merupakan pelarang. Janganlah kalian itu mengikuti apa-apa yang kemudian selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mutlak Pak Ghazali, mutlak Bapak. Kita tidak boleh mengikuti tuntunan yang kemudian di luar Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak Ghazali, bagaimana kalau itu seandainya sama dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah? Maka kita harus tata Pak kali ini. Oh, itu sesuai dengan tuntunan Allah. Ya. Maka apa? Kita niatan untuk kemudian mengikuti tuntunan Allah. Tapi orang sekarang nggak begitu. Banyak orang kemudian tidak mengetahui pemahaman tentang tuntunan Allah, kemudian dia itu kemudian mengerjakan itu. Maka di sini maka nanti nilai ibadahnya juga nggak ada. Maaf ini ya. Kalau orang walaupun itu kemudian dia itu kemudian mengikuti suatu kebaikan, dia tidak mengetahui sesuatu yang kemudian sesuatu itu kemudian itu merupakan perintahnya Allah, kemudian dia asal melakukannya. Ya, itu mengatakan baik, maka itu tidak ada nilai ibadahnya. Ya, kenapa kok tidak bisa ada nilai ibadahnya? Karena di situ itu orang yang kemudian dikatakan ibadah itu adalah abada ya'budu ibadatan. Orang yang mereka itu tunduk, patuh, taat, itu namanya abada ya'budu ibadatan. Tunduk dan patuh taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini harus mengetahui bahwa itu merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini mengetahui kemudian mengerjakan itu dengan niatan untuk taat dan patuh kepada Allah. Gitu loh. Baru itu namanya ibadah. Ya. Berarti kita ini harus punya ilmu Pak Ghazali. Iya. Oleh karena itu pentingnya majelis ilmu itu ini Pak. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena banyak hal yang kemudian menyebabkan diri kita itu kemudian jauh dari ilmu tadi. Kenapa? Kita ini dilihatkan dengan yang namanya buku-buku, ya, lebih-lebih Al-Qur'an. Ditanya, kamu derasnya Al-Qur'an berapa kali? Menengah. Ternyata nggak pernah baca Al-Quran. Ya, tapi lain delok HP setiap kali. Ini saudara. Belum kalau kemudian Kalau kemudian itu sudah, ya kalau yang masih suka game, sudah nggak ingat lagi lah. Ya. Nah oleh karena itu inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan di antara orang-orang yang kemudian mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya. Ini jelas sekali. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sesuatu yang dari selain Allah. Ya. Walaupun sudah diberikan demikian, jelasnya yang sedemikian rupa ini, pertanyaannya, apakah semua manusia
itu mau mengikutinya? Ternyata Allah menjawab di ayat ini, qalilam ma tadzakkar. Qalilam ma tadzakkar. Sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran dari apa-apa yang diberitakan oleh Allah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang bisa kita ambil pelajaran Pak Ghazali kaitannya dengan ini? Tidak semuanya manusia di muka bumi ini, walaupun dahulu fitrah telah disematkan oleh Allah kepada siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah pun memberikan perantaraan, diturunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang datangnya dari kalamullah kepada manusia untuk mengingatkan kembali supaya mereka kembali kepada kefitrahan. Ternyata apakah kemudian mereka semuanya akan kembali? Maka jawabannya juga jelas di dalam Al-Quran. Panjenengan bisa lihat, kalau di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz la'alla, maka bisa dipastikan tidak semuanya manusia mau kembali gitu. Ya, ini semuanya panjenengan bisa tengok. Seperti halnya contohnya kita kan baru meninggalkan Ramadan ya. Kalau Ramadan dalilnya gimana? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Setelah itu kemudian ke masjid lagi. Lebih-lebih sekarang ini lockdown. Ya, masjidnya nggak ke kampung. Sedang kalau masjid itu apa? Usisa alal taqwa. Masjid ini menjadi dasar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak orang yang kemudian apa? Mereka itu melockdownkan diri, tidak ngambah masjid. Ya, sholat 5 waktu tutup masjidnya. Jumatan tutup selama 2 bulan atau 3 bulan itu. Ya, bohong. Terus gimana Pak Ghazali? Ya, kalau saya ya, kita akan lihat pertanggungjawabannya di hadapan. Karena nggak ada ceritanya yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah. Peristiwa Rasulullah juga nggak pernah ada masjid rumah Allah ditutup mergane no corona, kan gitu ya. Kini ya tutup. Oh ya terbuka, ini semuanya terbuka. Loss ya. Terus lagi apa? Physical distancing. Wah, kan gitu ya. Pusing lah orang-orang ya, didekati. Kowe kena corona. Ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Enggak ke masjid lah, karena takut kena corona. Ini sudah ya memang jelas ya. Istilah yang sekarang ini ada istilahnya new normal, itu memang jelas. Awalnya memang nggak normal kabeh wong-wong. Sehingga apa? Edian kabeh pada akhirnya apa? Enggak ke masjid, enggak sholat Jumat. Nah, ini saudara, untuk lah. Dan itu kemudian apa? Sekali lagi Allah menyatakan qalilam ma tadzakkarun. Ingat ini, qalilam ma tadzakkarun. Loh ini kalau aku ngomong gini ini ada loh orang yang kemudian apa? Nanti kemudian apa tersinggung? Loh berarti orang yang kemudian menutup masjid berarti apa? Mereka itu kafir. Ada yang ngomong gitu, ya. Kan kesimpulannya kono dewe. Ya. Artinya apa? Artinya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali. Ya. Orang yang sakit itu kan musibah. Ya. Musibah di dalam Islam kaitannya dengan sakit itu kan kemudian apa? Sebenarnya juga anugerah. Anugerahnya apa? Oh nggak mau dihapus dosanya, kok nggak mau. Itu pun ada syaratnya kalau ikhlas dan sabar. Lah iki mati ya Pak Ghazali. Apa ono betul loh kemudian dia mati itu. Langsung maplek mati ya. Balile taun gitu. Gimana itu taun? Maaf Bapak, kalau panjenengan ingin tahu bagaimana itu taun ya. Sekarang ini melempuh ini, pembuluh ini nanti sekian jam itu meletus Pak. Meletusnya ketok. Ya.
Itu pun kemudian apa? Nggak ada cerita riwayat satu pun kemudian apa? Di Syam itu ditutup yang namanya masjidnya. Ini saudara, saya gedek pokoknya. Ya, saya pernah nge-share tentang Maqasidus Syariah. Ya, terus saya dibully gini, oh kamu itu nggak taat ini, ya, nggak taat ini, ya, udahlah. Ya, saya mau jelaskan piye lagi, ya. Ini saudara. Nah oleh karena itu apa? Sekali lagi Al-Quran memberitahukan kepada kita semuanya, qalilam ma tadakkarun. Allah memberikan apa? Sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil pelajaran ini. Dan maaf ini, saya tidak menyindir panjenengan, ya. Seperti kajian kita sekarang ini, saya juga nggak yakin panjenengan betul-betul ini menjadikan pelajaran kemudian diterapkan dalam kehidupan ini, ataukah hanya sekedar di sini saja. Ya, kalau hanya di sini saja, itu kemudian apa? Nantinya akan kemudian apa? Hilang, Bapak. File ini akan hilang ini. Berlangsungnya berdasarkan apa? Kekuatan akal kita. Tapi kalau kemudian itu dilakukan sebagaimana konsep yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita ini jalankan, amalkan, ya'maluna sholihat, apa yang terjadi? Hilang atau tidak hilang? Semakin lancip, semakin kemudian apa? Kuat. Ini konsep yang ada dalam Islam. Kalau kemudian itu tidak begitu, nanti akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya tadi, kalau bahasanya lain kemudian liyastaru bi samanan qalila. Jadi kalau orientasinya dalam kehidupan dunia saja, kemudian apa? Dijual ayatnya, dijual ayat-ayatnya. Siapa yang nunggu? Maksudnya begitu, ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu mari kita berhati-hatilah di dalam kehidupan yang fana ini, dengan kemudian apa? Kita ini berjalan di dalam perjalanan ini. Kenapa demikian? Kita tidak mengetahui kematian kita kapan. Supaya kematian kita ini kemudian apa? Dikatakan husnul khotimah, maka apa? Ikuti jalan Allah. Fa insyaallah husnul khotimah. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita apa? Melupakan ataupun kemudian apa? Kita ini memalingkan diri kita dari jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah, walaupun 1 detik pun. Walaupun 1 detik pun. Kenapa bisa begitu? Karena kematian tidak mengetahui kita. Maka sudah barang tentu jagalah diri kita supaya kemudian kita apa? Betul-betul lurus, tetap istiqomah, kemudian apa? Sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada yang ditanyakan dalam sesi ini? Masih mukadimah loh Pak, ya, ini masih mukadimah. Nanti tema judulnya secara tematik saya sampaikan. Tematik itu tema-tema yang itu jika termasuk kontemporer, ya, artinya tematik sesuai dengan tema-tema yang ada, yang mungkin nanti akan, yang saya yakin akan memberikan pemikiran kepada panjenengan untuk kemudian muhasabah kepada kita semuanya. Ya saudara, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dilapangkan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran ini secara nas dan nakli itu ternyata Allah pun dalam masa-masa peradaban sekarang ini kita ditunjukkan dengan ayat-ayat kauniyah. Dan bagi orang-orang yang bisa memahami terhadap ayat-ayat kauniyah itu, fa insyaallah akan kemudian tetap istiqomah ada dalam din Islam, dan tetap akan kemudian apa? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akhiri dari saya. Gimana ini, saya tutup sendiri atau ada mana ini pengacaranya tadi? Ada. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau punya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.